Ya halo, kembali lagi bersama saya Dewi Safitri 29. Dewi kali ini Ya halo, kembali lagi bersama saya Dewi Safitri 29. Dewi kali ini mau ngebuat video tentang gimana sih trik menghadapi debt collector pinjaman online saat datang ke rumah, atau ibaratkan menghadapi DC pinjol datang ke rumah. Dan terkadang dari kita manusia ada yang mempunyai sifat masing-masing, ada yang kuat atas perkataan kasar-kasarnya debt collector itu dari WA ataupun datang langsung, dan ada juga yang gak kuat saat menghadapi debt collector itu berkata kasar hanya di WhatsApp saja. Nah, kalau misalkan debt collector itu berkata kasar di WhatsApp, kita solusinya cuma satu, kita balas dan kita tanya ke dianya. Gak usah ditanya sih, kalau ditanya kan pasti kita bisa bedain dong yang mana yang namanya aplikasi ilegal dan yang mana yang namanya aplikasi legal. Kalau misalkan dia cuma hanya terdaftar di OJK aja, berarti dia masih dikategorikan belum OJK. Kalau misalkan dia udah terdaftar dan berizin OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu disebut namanya ilegal. Terkadang orang itu nggak bisa membedakan yang mana OJK dan yang mana legal. Banyak teman saya semua rata-rata yang meminjam di aplikasi pinjaman online itu yang di ilegal, dan yang saat penagihannya itu yang luar biasa, kata-katanya binatang, bahkan kata-kata yang nggak pantas untuk disebutkan oleh DC situ. Dan setelah di WA sama DC itu, kebanyakan teman saya tuh berpikir, aduh gimana ini, pinjaman saya sudah telat 1-2 hari tapi kok kata-katanya kasar kayak gini. Ini terus datang nggak nih ke rumah? Terus kalau misalkan datang ke rumah nih, apa yang mesti saya lakukan? Tenang, Dewi di sini akan membahas 11 aplikasi pinjaman online yang DC-nya sering datang ke rumah. Dan sebelum untuk membahas 11 aplikasi itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe channelnya. Nah, gini, jadi kalau misalkan untuk 11 aplikasi yang debt collector datang ke rumah, kita bahas sebentar. Kita bahas yang ini dulu nih. Kita bahas yang 3 cara menghadapi debt collector ibaratkan sebelum datang ke rumah. Sebelum datang ke rumah sih, ibaratkan udah datang ke rumah nih, kita harus melakukan 3 cara ini. Yang pertama, kita itu harus minta ID cardnya dia, ID card DC debt collectornya itu. Kalau misalkan dia emang benar tugas lapangan untuk penagihan aplikasi si A, ibaratkan seperti itu. Jadi kalau misalkan dia bisa nunjukin nunjukin ID cardnya itu, si debt collectornya itu, berarti emang benar dia itu resmi dari DC aplikasinya ya. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa nunjukin ID card, nah tenang dulu, masih ada satu lagi nih. Kalau misalkan dia nggak bisa nunjukin ID card aslinya, ibaratnya nggak bisa nunjukin ID card, kalian harus tanya, ini dari aplikasi apa? Misalkan dari aplikasi si B, apa si A gitu ya, aplikasi A. Kalau misalkan emang dari aplikasi A, kalian harus tanya, pasti harus ada surat penagihan harus ada surat penagihannya dong. Nah, kalian minta, apakah benar itu surat penagihannya itu bercap atau berstempel basah? Kalau misalkan nggak berstempel basah atau hanya fotokopian saja, itu kalian nggak usah membawa masuk DC tersebut ke dalam rumah, usir aja. Toh dia nggak bisa nunjukin statusnya dia. Kalau misalkan emang itu benar dari ID cardnya dia nggak bisa nunjukin. Terus kalau misalkan
surat penagihannya itu nggak stempel, terus mau buat apa dia dimasukin ke dalam rumah gitu loh. Kalau misalkan emang dia emang datang baik-baik, tapi kalau misalkan dia dari dua itu aja udah nggak bisa nunjukin, mau buat apa kita juga ibaratkan untuk membayar. Kalau misalkan dia bisa menunjukkan kedua itu, ya kita ajak masuk. Dan setelah ajak masuk, jangan lupa kalian rekam, dan nanti di rekaman itu kan pasti kalian menjanjikan akan membayar kalau misalkan ada uang. Dan ditanya, kalau misalkan debt collector itu nanya kapan akan membayarnya, dijawab aja, kalian jawab saya akan membayar, dan nggak bisa menentukan kapan waktu itu bisa dibayar. Atau lebih simpelnya sih, saya akan bayar tapi saya nggak tahu kapan uang itu akan ada, intinya saya bayar gitu. Dan sekarang kita bahas untuk 11 aplikasi yang sering debt collector datang ke rumah. Yang pertama itu home credit. Kalian pasti nggak bakal asing dong sama leasing home credit itu. Home credit itu apa sih kalau misalkan ada yang nggak tahu? Home credit itu biasanya aplikasi atau leasing yang menyediakan kredit untuk barang seperti handphone, kulkas, lemari, pakaian, pokoknya yang semua berbau-bau elektronik. Pasti itu home credit ada. Pasti home credit itu ada debt collectornya, ya jelas. Dia sudah ibaratkan sudah punya nama dan berdiri sudah lama. Dan bulan-bulan lalu itu si home credit itu menawarkan pinjaman online juga, tapi pinjaman online itu hanya untuk nasabahnya dia yang diprioritaskan dan hanya untuk ditelepon sama pihak home creditnya, seperti itu. Home credit. Dan yang kedua itu aku laku itu nggak jauh beda dengan home credit, tapi kalau misalkan aku laku itu hanya berbisik di handphone aja sih ya. Kalau misalkan di handphone dia bisa kayak gitu, harus misalkan capaian limit. Dia bisa pinjaman barang juga, bisa pinjaman uang, bahkan bisa pulsa. Itu yang sering datang ke rumah tuh itu biasanya DC itu. Dan yang ketiga itu kredit pintar. Kredit pintar itu nggak jauh-jauh lah ya dari pinjaman online, tapi kalau dibilang bunganya besar apa enggak, menurut saya sendiri itu kredit pintar itu bunganya nggak terlalu mencekik lah ya, kayak pinjaman ilegal gitu. Itu DC-nya sering datang, bahkan ibaratkan telat seminggu apa telat 2 minggu tuh DC-nya pasti datang gitu. Yang keempat itu cash cepat. Cash cepat itu biasanya itu masih satu plafon dengan, nanti kita bahas yang kelima ya, itu masih satu plafon namanya dengan yang kelima. Cash cepat itu biasanya DC juga datang. Dan yang kelima itu modal nasional yang biasa disebut dengan Monas. Itu biasanya DC-nya tuh datang ke rumah gitu. Dan untuk yang keenam nih, yang keenam tuh sama seperti home credit dengan aku laku. Yang keenam ini adalah Kredivo yang menawarkan pinjaman online sampai dengan 30 juta gitulah pokoknya ya. Itu pasti DC-nya ada. Dan yang ketujuh itu Tunaiku. Tunaiku itu dari mana sih? Nih, Tunaiku. Nah, yang ketujuh itu Tunaiku. Tunaiku itu dari Bank Amar Bank Indonesia. Ya pastinya kalau dari bank pasti debt collectornya datang dong. Yang enggak ya kali masa iya dari Bank Amar Indonesia nggak datang debt collectornya gitu. Di logika aja, masa iya bank, ibaratkan BRI aja yang pinjaman kur aja pasti datang dong, masa iya Tunaiku nggak ada debt collectornya? Pasti ada debt collector dari Tunaiku. Dan yang kedelapan itu Tunai Kita itu yang gambarnya kayak kucing-kucing di mana gitu ya, warna biru tuh ya. Itu Tunai Kita pasti ada debt collectornya juga, itu yang datang ke rumah. Tapi tenang aja, nggak usah takut. Kalau misalkan kita nanggepinnya dengan takut, itu DC bakalan galak ke kita gitu. Dan yang kesembilan itu dari Finmas itu
yang gambarnya merah-merah gitu, nanti aku tunjukin di sini. Finmas, ya pasti ada DC-nya Finmas. Finmas itu Finmas. Dan yang ke-10 itu Reliance Syariah. Itu ya modelnya syariah, tapi kalau misalkan Reliance Syariah ini pengalaman dari teman-teman yang ibaratkan udah bilang ke saya, itu telat 1, 2 sampai 2 minggu pun tuh DC-nya datang ke rumah. Dan untuk yang ke-11 itu Shop Pintar. Shop Pintar itu banyak orang yang menyebutkan itu saudaranya Kredit Pintar karena ada pintarnya di belakangnya itu. Tapi kalau menurut saya Shop Pintar itu malah, saya kira dari Shopee dari Shopee maksudnya. Tapi nggak tahu juga ya nih Shop Pintar tuh dari mana. Pokoknya dari 11 aplikasi itu pasti bakal ada DC yang datang ke rumah. Dan untuk kalian semua yang untuk terjerat pinjam online, jangan takut. Kalian harus hadapinya dengan ibaratkan dengan santai. Kalian ibaratkan kalian yang berulah, kalian yang menanam, kalian harus juga yang memuainya gitu. Jadi untuk kalian semua yang lagi bingung untuk masalah pinjaman online, jangan panik. Intinya kita akan bayar, tapi kan belum tahu kapannya untuk waktu yang kita akan bayarkan itu. Dan untuk kapan yang kita bayarkan itu, bilang saja ke DC-nya gitu. Pokoknya intinya, apapun masalahnya, apapun perjalanan hidup kalian, itu harus dibawa santai. Jadi jangan sampai kalian ngutang, ibaratkan kalian pinjaman online hanya 1.800.000, kalian ibaratkan ditagih sama debt collectornya itu dengan bahasa binatang, dengan bahasa yang ibaratkan gak pantas untuk dibicarakan. Kalian pikirannya, aduh gimana sih, kayak gini gitu loh ya. Tapi kalian ibaratkan udah pusing di kerjaan, udah pusing di rumah, terus pusing juga ditagih sama debt collectornya itu. Kalian harus bawa santai. Ibaratkan hidup itu lurus, nggak bakal mungkin dong hidup itu lurus terus kayak jalan tol aja yang lurus gitu aja, pasti ada berlubang-lubangnya. Masa ya hidup manusia itu nggak bakal ada berlubangnya gitu. Jadi intinya solusi dari pinjaman online itu, kalian harus sabar dan tegas. Kalau kalian bayar ya bayar, kalau kalian nggak bayar ya kalian harus kuat mental gitu. Dan sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.